Baik, mari sebelum kita dengar firman-Nya, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami menyatukan hati kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus menolong kami, agar setiap firman-Mu boleh jatuh ke tanah yang subur. Siapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk dengar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan pakai hamba dengan bahasa yang sederhana, agar setiap kami boleh mengerti maksud kehendak firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih pagi ini saya diberikan kesempatan kembali untuk membawakan renungan. Pagi hari ini kita akan membaca uh, firman Tuhan yang kita ambil sebagai dasar perenungan pagi hari ini, yaitu dari Markus. Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52. Ya, saya akan bacakan Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45. Perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah Yesus berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Yesus hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin meredahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Oke, baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas uh, buat tema ya. Jadi kita harus fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kebanyakan kita selalu mengambil sebuah pembelajaran, orang bilang seeing is believing, melihat dan percaya. Tapi dari kejadian ini kita sama-sama coba melihat apa yang Tuhan mau ajarkan pagi ini buat kita. Yang pertama begini, peristiwa sebelum Yesus berjalan di atas air, itu adalah peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kita sepakati dulu bahwa ketika peristiwa banyak orang mendengarkan Yesus berkhotbah, Yesus mengajar, itu ada 5.000 orang yang kelaparan setelah berjalan mendengar Yesus. Biasa secara fisik kita semua juga akan secara alami ya, itu perlu makan, perlu diisi energi tubuh kita. Nah, saya mau sampaikan begini, bayangkan semua orang, 5.000 orang, plus dengan murid-murid Yesus itu melihat mukjizat terjadi. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah murid-murid ini itu capek seperti Marta. Kita bayangkan hari ini kalau kita menjadi murid-murid Yesus. Waktu Yesus memberkati roti dan ikan, itu tidak setelah dia beranak pinak bertambah banyak maksud saya. Itu tidak serta-merta ada pelayan yang melayani. Enggak. Itu harus dikasih ke mereka 5.000 orang. Kalau kita hari ini punya restoran begitu ya, melayani 1.000 orang aja udah terasa benar pegelnya. Apalagi apalagi 5.000 orang, itu crowded, belum lagi yang bawel. Mas Petrus, ini ikannya boleh tuker nggak ya?
yang agak sana kayaknya agak segeran gitu dan segala macam lah. Nih rotinya ini jangan yang ini dong, yang situ boleh nggak? Dan segala macam pernak-pernik dari sudut pandang 5.000 orang. Ya, soal roti dan soal ikan. Belum lagi yang bilang, Mas, anak saya belum kebagian. Mas, saya tambah satu lagi boleh nggak? Masih lapar. Dan segala macam. Tidak ditulis, tapi bayangkan crowd itu untuk mengatur 5.000 orang soal makan aja. Ya. Nah, jadi yang saya maksud adalah murid-murid ini, Yesus dan 5.000 orang ini capek, lelah. Secara khusus murid-murid itu lelah sekali, ya. Lalu kita perhatikan baik-baik, setelah makan Yesus minta mereka pulang, gitu. Udah dikasih makan, ya udah selesai pulang istirahat kan ngantuk. Tapi lain halnya dengan Yesus dan murid-muridnya. Yesus minta kepada murid-muridnya naik perahu, pergilah ke seberang, ke tengah danau, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Yesus pergi ngapain? Yesusnya sendiri ke mana? Yesus itu ke bukit. Untuk apa? Berdoa. Ya, kita sama-sama perhatikan ya. Jadi ada peristiwa yang mendahului adalah mereka lelah, Yesus membuat mukjizat. Artinya bahwa murid-murid itu menyaksikan secara langsung sekali lagi peristiwa mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, ya. Banyak yang Yesus lakukan. Jadi selama mereka mengiringi Yesus itu, mereka menyaksikan Yesus menyembuhkan orang buta, orang kerasukan, ya, menyembuhkan orang lumpuh, wanita yang apa tuh namanya, mengalami pendarahan 12 tahun ya, air jadi anggur, mukjizat pertama yang Yesus lakukan. Itu mereka ngalami. Jadi menurut saya tidak ada alasan itu murid-murid tidak percaya. Tidak ada alasan murid-murid itu meragukan kuasa Yesus. Tidak ada alasan bagi murid-murid itu tidak mengakui kalau Yesus itu adalah penyelamat bagi umat manusia. Itu Yesus sampaikan di dalam khotbah-khotbahnya dan Yesus mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Sehingga murid-murid itu seharusnya ya, seharusnya dia tidak boleh atau mereka tidak boleh ragu siapa Yesus. Sementara kita hari ini tidak pernah melihat Yesus secara langsung, itu maksud saya. Kita nggak pernah melihat Yesus mengubah air menjadi air anggur. Kita tidak pernah melihat Yesus melakukan mukjizat seperti yang tercatat di firman Tuhan. Tapi kita percaya karena iman. Nah, sekarang yang saya mau sampaikan adalah bagaimana sudut pandang kita hari ini melihat semua peristiwa ini. Nah, jadi kita sepakati dulu bahwa ada peristiwa mendahulunya 5.000 orang dikasih makan, mereka kelelahan, Yesusnya berdoa, itu ya. Nah, nanti kita lihat apa kesimpulan yang kita dapatkan yang kita hubungkan dengan ayat 52. Ayat 52 berkata, sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap dengil. Nah, kebayangkan? Jadi mereka baru saja melihat peristiwa di mana Yesus membuat mukjizat kasih makan 5.000 orang hanya dengan bermodalkan sedikit roti, sedikit ikan. Tapi di ayat 52 semua peristiwa termasuk yang kita bahas saat ini. Mereka tetap aja dengil, susah diajar. Nah, oke. Jadi itu yang pertama. Nah, kita perhatikan baik-baik itu di ayat ya yang ke-47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Nah, kita perhatikan baik-baik. Yesusnya itu tadi awalnya meminta mereka semua ke danau, mendayung perahu itu ke tengah danau. Yesus naik ke bukit berdoa gitu ya. Nah, di ayat yang ke-47 ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Bayangkan baik-baik bahwa semua orang, murid-murid Yesus maksud saya yang di perahu itu sudah capek di tadi siang sampai sore. Lalu mereka mendayung ke tengah danau, di tengah malam sudah sampai. Ya, udah capek, belum istirahat, masih mendayung. Perhatikan baik-baik ya. Jangan kita pikirin perahunya perahu tahun 2026 ya. Perahu ini perahu zaman jadul. Ya, dan itu di kayu bukan pakai mesin, pakai tenaga manusia. Itu udah pasti lelah banget ya. Nah, jadi kita jangan bayangkan industri yang sudah maju tahun sekarang yang kita bisa bikin dayungnya tuh bagus, enteng bahan bakunya ya, nggak lagi pakai kayu yang berat ya.
kita pakai bahan PVC, dan lain sebagainya. Sehingga kita ngedayungnya enteng, perahunya ringan, ya pakai fiberglass. Ya kan tidak. Dulu semuanya masih menggunakan bahan nature alam. Kayunya gede-gede, perahunya gede, berat, di kayunya setengah mati. Nah, itu menguras energi. Itu yang kita harus pahami konteks di firman Tuhan ini. Nah, sementara Yesus ketika menyampaikan di ayat 47, dia ada di darat, udah selesai tuh doa. Dia udah di darat, dia perhatikan. Nah ya, lalu kita masuk nih. Dan Yesus itu sendirian ya. Jadi semua orang sudah pulang, 5.000 pulang, murid-muridnya mendayung ke tengah danau, lalu Yesus sendirian. Nah, kita perhatikan ayat 48. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung, kenapa mereka setengah mati mendayung? Karena angin sakal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan baik-baik ya. Udah kayunya berat-berat, perahunya berat, nggak kayak zaman sekarang. Dan tidak ada motor listrik, ya itu tidak ada bahan bakar solar atau bensin, mesin perahunya, semua didayung. Ditambah angin. Jadi bayangin kita begitu jalan, kapal itu udah melaju kira-kira 5 meter, dihajar sama angin, mundur lagi ke belakang. Maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Coba Bapak Ibu ada di perahu itu, saya mau tanya, komentarnya apa? Yang bisa dijawab. Pikir sendiri, jawab sendiri dalam hati. Kalau dalam kondisi kayak gitu, saya yakin percaya kita sumpah serapah. Kenapa? Karena posisinya kita lagi capek, gitu. Coba Bapak Ibu pernah nggak sih pulang gitu kan dari kantor atau dari luar begitu udah seharian kerja beraktivitas capek, pulang ke rumah nih, tiba-tiba istri kita atau siapapun di rumah atau anak lah, "Papi, tolong dong betulin lampu mati." Kalau lampunya itu bisa pakai tangan dibenerin sih ganti lampu gampang. Kalau lampunya mati tingginya 4 meter, mesti ngambil tangga lagi. Tangganya ada di gudang di belakang, mesti ngebongkar lagi bawa naik ke dalam rumah. Terus sendirian gak ada yang pegang. Saya mau nanya ngedumel apa enggak? Jujur aja, pasti ngedumel. Emang nggak bisa besok gitu? Kalau ketinggian seperti izin deh kalau di rumah saya nih, tinggi lampunya ada tuh kali 7 meter. Karena zaman dulu nggak tahu tuh yang ngedesain. Tinggi bener, jadi saya nggak bisa gantiin sendiri. Coba kalau tuh mati, setiap kali mati saya mesti manggil tukang. Masih pakai apa tuh, scaffolding, disusun gitu tinggi. Gimana cerita gitu? Udah gitu saya ganti lampunya pakai lampu LED, yang kalau gelap dia baru nyala, kalau terang ya, otomatis gitu ya. Dia mati. Dia mati kan gelap, ya mesti ganti. Lah, kalau belum setahun ganti kan kesel juga, ini lampu gimana sih mati melulu. Bayanginlah, bayangin gitu posisi murid-murid itu. Saya mau bilang begini karena begini, waktu murid-murid itu punya pengalaman Yesus menghardik, ya, "Diam, tenang," gitu kan. Nah, mereka mikirnya apa? Nah, coba deh. Ya, Yesus bikin mukjizat, banyak nih mukjizatnya, ngusir setan. Setan aja Yesus bisa usir. Kenapa sih dia berdoa di sana sendirian? Kenapa sih dia nggak di tengah-tengah kita? Kenapa sih guru itu ke sana berdoa? Gini deh, kenapa nggak kita diajak doa sama Yesus gitu? Kenapa nggak Yesus di bukit? Kalau Yesus nggak mau diganggu nih, disuruh aja kita di sekeliling-kelilingnya kita tidur-tiduran. Yesus berdoa aja sendirian. Kita nggak ganggu kok. Ya kita tenang-tenang aja. Yesus silakan aja pergi dong, jarak 200 meter kita di sini aja ngobrol, bikin api unggun. Ya kan boleh dong sambil istirahat, rebah-rebahan, ngobrol. Kenapa tidak dilakukan itu? Nah, sebagai manusia kita juga akan mengalami hal-hal yang demikian. Nah, jadi kebayang nggak kalau Petrus ngomong sama Lukas, "Lukas, gantian nih gue pegel, lu dayung deh, angin kayak begini, aduh." Nah, coba bayangin ngedumelnya. Ya tidak ditulis, tapi secara manusia itu bisa terjadi. Nah, Lukas bilang apa? "Lah, gue kan tabib, yang jadi, nelayan kan lu Petrus, lu kan jago, udah puluhan tahun dari kecil, tua di laut, tua di danau lu. Lu aja yang ngedayung. Gue juga pegel tahu." Bisa aja keributan-keributan kecil terjadi di antara mereka. Soal angin sakal, soal angin yang tiup ini rada kenceng, gitu kan. Nah, tapi perhatikan baik-baik adalah Yesus itu di darat memperhatikan, gitu.
Coba bayangin Bapak Ibu yang jadi Yesus ini nggak boleh sih, tapi saya cuma mau memberikan ilustrasi aja. Kalau kita yang jadi supervisor gitu, ya ilah lu orang kagak maju-maju tuh perahu dari pantai gitu ya. Kesian deh lu gitu kan. Mungkin kita teriak dari jauh gitu, woi lebih kencang lagi dayungnya dalam rangka ngeledek gitu. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus memandang mereka. Dan ayat 48, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan dia hendak melewati mereka. Saya mau sampaikan antara 47 sampai 48 ya. Jadi waktu Yesus memperhatikan mereka kepayahan, murid-murid itu berjuang sendiri. Ya, mereka berjuang sendiri mengatasi persoalan pergumulan mereka, yaitu angin sakal. Mereka mau menuju ke tengah danau. Perjuangan. Bukankah hari ini kita juga mengalami yang sama? Angin sakal itu bisa saja berupa sakit penyakit. Kita di PHK, kita lagi kesulitan keuangan, anak kita mau sekolah, mau kuliah, uang yang nggak cukup. Kita mau buka usaha, nih kurang. Mau pinjem ke bank, bank minta kolateral, kita belum punya kolateralnya. Lalu kita mau anak kita kuliah, nih 1-2 bulan masih ada, bulan berikutnya dana macet nih, tagihan belum turun, belum dibayar customer mendadak, kita langsung bingung. Gimana ya? Itu adalah angin sakal yang kita hadapi. Atau hari ini mendadak kita lagi MRI begitu ya atau CT scan ditemukan benjolan dan lain sebagainya. Lalu kita mulai panik, waduh, tahu gitu mah kita nggak MRI. Itu sebagian dari antara kita yang hari ini kalau diperiksa general itu rasanya kebagian menolak. Apalagi kalau areanya area, mohon maaf kalau yang wanita breast ya, payudara, yang pria sudah bicaranya otak, brain gitu ya. Itu udah takut kalau di MR karena nanti ketahuan ada benjol sebagian sisi kiri Pak, toraksnya kurang lebih sekitar seperti biji jagung begitu ya. Dikit lagi Pak itu kalau nempel karena saraf Bapak bisa stroke separoh. Wah udah kacau setelah itu hidupnya ya karena mengetahui hasil itu. Nah, bisa saja hal-hal demikian menimpa. Termasuk saya ketika saya satu hari beberapa tahun yang lalu jantung saya tiba-tiba bengkak. Saya kan lagi mikir, saya hidup bebas-bebas aja kok, olahraga rajin gitu. Lah, kenapa tiba-tiba jantung bisa bengkak, kardiomegali? Ya, tanya dokter ya, ya banyak alasan. Tapi saya merasakan saya fine-fine aja. Tapi kenapa Tuhan kasih kardiomegali? Salahnya di mana? Seperti itu. Nah, jadi itu adalah angin sakal yang kita harus lalui dan sepertinya kita berjuang sendiri. Sepertinya. Tapi di sini Yesus berkata, Yesus memandang, Yesus melihat perjuangan kita. Apakah Yesus tidak tahu pergumulan kita? Dia tahu exactly. Dia tahu sekali. Lalu pergumulan kesulitan kita hari ini Yesus tahu nggak? Tahu juga. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Yesus datangnya jam 3 dini hari? Ya, antara jam 3 kita convert dengan waktu Indonesia itu antara jam 3 sekitar jam 3 sampai jam 5-an ya. Ambil tengah-tengah lah kira-kira sekitar jam 4 subuh. Nah, saya mau sampaikan begini. Yesus itu bukan membiarkan. Yesus memantau setiap kita, dia memantau murid-muridnya, dia melihat. Nah, waktu Yesus itu datang kenapa tidak pukul 7 sore, 7 malam? Kenapa nggak Yesus datang jam 7.30 malam, jam 9 misalnya? Kenapa nggak jam 10? Yesus datang kenapa mesti dini hari sih? Ngelihat orang susah kayaknya ngerjain banget gitu kan. Nah, saya mau kasih tahu jawabannya begini. Hari ini, angin sakal tadi saya sudah sebutkan. Di dalam kehidupan kita, apa saja bisa terjadi. Ya. Nah, ketika angin sakal ini menghantam hidup kita, seringkali kita itu ngeresponnya dengan kekuatan kita. Murid-murid itu melakukan apa yang mereka bisa kerjakan. Dia berusaha mendayung sekuat tenaga. Lah kita sama. Misalnya, tadi saya ke contoh. Kita sakit, misalnya di diagnosa gitu ya. Eh, hepatitis C atau hepatitis D yang serosis ya, lever yang mengeras. Kita mikir nih, ah teman saya seorang dokter yang bagus sekali.
dia sudah menyembuhkan istri saya, teman-teman saya udah kasih rekomendasi, dia prakteknya di Pineng, misalnya begitu ya. Kita langsung mikir apa? Tenang, ada teman saya, ya kan? Saya coba berobat dulu sama dia, apalagi dia sangat jago, terbukti gitu. Kita tenang, kita berangkat. Nah, tapi begitu setelah kita diobati gitu, wah nggak bisa nih, malah naik hepatitisnya dari C jadi D, begitu ya. Itu om saya mengalami itu dari hepatitis C, hepatitis A, hepatitis B, lalu D, mengerah sirosis, dah akhirnya mesti diangkat gitu. Nah kalau sudah harus diangkat, nggak ada cara lain dok, nggak ada, harus transplantasi. Transplantasi harus sama semua donor kan, nah nggak gampang. Jadi nunggunya kapan donor? Nunggu ada orang meninggal, ada orang tabrakan meninggal atau yang baru meninggal dan cocok donornya, baru buru-buru kita berangkat. Nah nunggu itu stres. Nah, kita sambil nunggu berusaha cari obat apa, makan segala macam jenis obat dari China kita makan, ada dari Jerman kita makan. Artinya apa? Kita mengandalkan kekuatan kita dulu, bukan berserah dan mohon pertolongan Tuhan. Alasannya apa? Ya, kita masih mampu. Nah, kalau kita tadi masalah finansial, kita berusaha pinjam uang dari bank. Kita pinjam saudara kita, teman kita, rekan bisnis. Kita merasa masih mampu, pokoknya kita tidak mau menyerah begitu. Nah, disitulah yang saya maksud adalah ketika murid-murid itu berjuang sendirian dengan cara konsep berpikir mereka waktu itu. Salah? Enggak, cuma kurang hikmat. Nah, jadi ketika Yesus melihat mereka semua, puncaknya ada ketika dini hari itu adalah di mana secara biologis, kalau kita yang teman-teman dokter ya, atau di medis. Dini hari itulah posisi tubuh kita itu yang paling lemah. Di saat itulah momen kita yang paling lelah. Jadi orang bilang, ya deep sleep itu ya kisaran jam-jam segitu ya. Nah, jam 2, 3, itu betul-betul momen kita udah nggak sadar dengan lingkungan. Udah capek banget. Kalau kerja tuh itu puncaknya kita harus istirahat. Lelah sekali tubuh itu. Dan dia harus detox tubuh kita. Makanya harus istirahatnya tepat. Nah, dan cukup. Nah, di kondisi inilah waktu Yesus datang, mereka tidak ada cara lain selain apa? Selain menyerah. Nah, Yesus ngajarin mereka dan ngajarin kita pagi ini. Jangan sampai kita nyerah baru datang sama Yesus gitu loh. Jangan kita itu kalau datang sama Yesus lagi susah, lagi setengah mati, lagi nggak ada obat, nggak ada jalan keluar, udah hopeless, baru Yesus, I'm here. Jangan. Datang Yesus itu Tuhan bilang apa? Waktu kita lagi suka, lagi duka, tetaplah kita belajar mengucap syukur. Jadi artinya setiap hari daily life itu kita datang sama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk masalah yang kau berikan buat buat aku secara pribadi hari ini. Terima kasih untuk sakit ini. Lah, Tuhan juga mikir, gua kasih atau kondisi hari ini kita lagi sakit, kita terima kasih sama Tuhan. Tuhan bilang, wah ini nih yang luar biasa. Dikasih sakit, Tuhan terima kasih udah kasih izin aku merasakan bagaimana orang lain itu sakit seperti ini. Jadi aku harus hidup baik-baik. Ya kondisi nggak nyaman. Aku belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan yang ajarkan aku. Nah, artinya apa? Kita belajar praktek firman Tuhan. Nah, itu yang terjadi yang kita lakukan hari ini. Jadi Yesus datang pada waktu yang tepat di mana kita dalam kondisi there's no way out. Nah, dia datang itu. Nah, Yesus mengajarkan kita, dia datang bisa kapan saja. Tapi yang dia perlukan adalah 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Kita renungkan baik-baik ya. Waktu Yesus memilih 12 murid itu, apakah Yesus setelah itu berteman baik dengan mereka? Berteman baik. Apakah Yesus mengajar mereka? Mengajar mereka. Bahkan mereka diajarin bagaimana caranya berdoa. Bapa kami yang di surga. Yesus ajarin. Betul? Yesus ngajarin kasihlah Tuhan Allahmu. Mengasihi juga sesama manusia. Yesus ajar. Semua hal Yesus kasih praktek. Apa yang dia ajarkan itu dia praktekkan. Semua ngeliat. Yesus lapar makan. Ya, saudara Yesus meninggal, Yesus nangis. Semua juga lihat. Yesus tidur. Mungkin termasuk ini mohon maaf tidak dicatat di Alkitab sih dalam sisi etika ya. Mungkin Yesus bertahap makan ya, habis makan kekenyangan kentut. Ya mereka aja sama-sama saling kentut-kentutan gitu.
Itu artinya mereka begitu kenal baik dengan Yesus. Nah, kalau sudah kenal baik, pertanyaan saya, barusan tadi siang sampai sore, apa yang terjadi? Bahwa ada 5.000 orang dikasih makan Yesus, Yesus membuat mukjizat, betul ya? Nah, setelah Yesus membuat mukjizat, semua orang pergi disuruh pulang. Sekarang yang tinggal sendirian siapa di situ? Yesus. Nah, kalau tiba-tiba ada sesosok yang berjalan di atas air, di mana mereka sudah kenal, siapa yang bisa melakukan itu? Kok masih bisa bilang itu hantu? Coba pikir baik-baik. Kecuali 12 murid ini nggak ada orang, sudah nggak kenal Yesus. Saya 1500% bilang, iya itu hantu. Ini mereka sudah tahu di zaman itu Yesus ngusir setan. Ya, ngusir setan. Lah, bukan banyak peristiwa mukjizat. Lah, tiba-tiba ini murid-murid ini bisa ngomong itu hantu. Nah, cobalah kita pikirin matang-matang. Ya, bisa di sini ada ibu kencing. Ya, suami istri udah menikah misalnya 10 tahun gitu di rumah ya, berdua misalnya gitu ya. Malam-malam ada yang buka pintu, Bu Cincin di rumah sendiri. Ya, suami pagi-pagi pergi misalnya ke Bandung, pulang agak malam gitu ya. Buka pintu ya. Mikir logika aja, pintu depan gerbang itu dikunci. Oke? Berarti orang yang buka itu mesti dia buka gemboknya dulu. Iya kan? Kalau maling, nggak mungkin dia nggak bersuara. Karena dia mesti pakai alat mutusin itu gempok. Gerbak, gerbok, gerak. Ah, maling. Lah kalau ini as usual silent. Tiba-tiba pintu. Nah, gitu kan. Kalau maling nggak akan. Dia sebisa mungkin adem. Nggak ada suara takut ketahuan. Iya kan? Apalagi kalau di rumah punya anjing. Anjingnya begitu. Dengar kalau orang nggak kenal dia gonggong. Kan beda dia kalau kita miara anjing udah tahunan. Suara anjing gonggong orang yang tidak kenal sama orang yang dia sangat kenal. Nah, bagaimana bisa tiba-tiba kita komentar, hantu? Nah, cobalah pikir baik-baik gitu. Suami sendiri diteriakin hantu. Kan nggak masuk akal. Nah, ini Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka bertahun-tahun diteriakin hantu. Yesus mungkin bilang, mungkin nyaut juga, mata lu. Nah, gitu. Jadi, kalau kita mau lihat adalah kenapa mereka bisa komentar begitu? Bukan karena mereka nggak percaya. Kenapa? Karena orang kalau sudah kelelahan, itu otak ini ya nggak balance lagi antara mulut sama sama kepala nih. Jadi coba Pak bayangin Bapak Ibu ya. Saya mau nanya nih, itu hari-hari aja. Kalau kita udah saking capeknya gitu ya, pulang ke rumah, istri tanya, "Pak, tadi dari mana meeting? Gimana hasil meetingnya?" Udah kita meetingnya panjang nih berjam-jam ya. Dia tanya, cerita dong Pak tadi meetingnya. Mau jawab nggak? Nah, gitu aja kan. Dokter lah yang di medis nih hari ini. Praktek habis operasi. 8 jam berdiri operasi bypass gitu. Capek pulang. Pak, tadi operasi gimana gitu ya. Bisa cerita nggak tadi operasi gimana? Suruh kronologis dari awal sampai akhir dengan kondisi lagi capek. Paling jawab gini, begitu. Baik, udah. Gitu aja, pendek kan? Sama kayak kita WA orang panjang-panjang. Cerita panjang lebar, dijawabnya cuma satu kalimat. Oka, oke. Udah. Kita jelasin panjang lebar, oke. Kalau kan cuma kasih jempol gini. Nah, udah gitu dong. Emang kita koran apa kali gitu ya? Nah, perhatikan kondisi saat itu. Jadi, wajar sekali ketika mereka dalam keputusasaan karena angin sakal. Bayangin berjam-jam mendayung, nggak maju-maju, maju, mundur dikit, maju dikit, mundur lagi. Udah kelelahan, tiba-tiba ada yang sekelebatan lewat. Hantu. Wajar. Karena mereka di puncak kelelahannya. Jadi Yesus mau bilang sama kita pagi ini begini. Wajar kalau kita udah lagi kondisi lelah luar biasa secara rohani, secara fisik, secara mental, secara finansial, secara hubungan keluarga, sakit penyakit, udah lelah luar biasa. Mari kita berdoa malam hari ini bersekutu. Ah, ntar aja lah. Bisa begitu tuh. Coba Bapak pimpin doa. Udah sekenanya. Dulu kalau berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Tapi begitu dalam kondisi yang berat, dia doanya, yuk kita berdoa. Udah gitu, yuk kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari. Udah, habis itu amin. Udah nggak ada energinya. Nah,
Tapi kita belajar. Artinya apa? Murid-murid itu mengalami seperti kita alami hari ini. Wajar nggak wajar? Tapi ada tapinya. Yesus mengajar, waktu Yesus datang itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Jadi kenapa Yesus nggak datang jam 7? Karena Yesus mengajar kita hari ini. Terkadang kita suka arogan, suka sombong dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, Yesus nunggu, Yesus lihat. Nah, seberapa kuat kamu. Tapi kalau kita praktek firman Tuhan setiap hari, kita mulai dengan bangun pagi mengucap syukur, Tuhan hari ini dikasih kesempatan. Hari ini saya mau lakukan apa ya? Kalau saya kerja yang baik dah. Ya, saya berusaha memberikan yang terbaik. Ya, nah itu yang kita kerjakan setiap hari. Terima kasih Tuhan, satu kasus sudah selesai hari ini. Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan periksa pasien. Sudah Tuhan berikan hikmat sehingga saya kasih obat ini tidak salah tepat. Pasiennya lebih baik kondisinya, terima kasih. Tuhan persiapkan saya untuk esok hari lagi untuk menangani pasien berikutnya dan seterusnya. Kalau kita lakukan itu, Tuhan akan berkata, ini aku cari. Ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Jadi ketika mereka melihat Yesus itu berjalan di atas air, Yesus mau ngomong sama kita gini, sebenarnya masalah kita yang paling besar apa sih hari ini? Yesus itu bisa berjalan di atas masalah kita. Yesus bisa injak-injak itu masalah kita. Kita percaya nggak yang menginjak, yang menyelesaikan, yang mencari dan membuat solusi bagi pergumulan kita hari ini itu Yesus. Dialah yang mampu, yang kita tidak mampu pikirkan. Dia yang mampu melakukan. Dan dia sanggup. Dia hanya perlu dari kita apa? Respon yang benar. Itu yang Yesus ajarkan. Kenapa ketika Yesus datang di dalam hidup dan pergumulan kita hari ini, dia butuh respon. Yang saya maksud begini. Kalau hari ini kita punya magnet, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ngelihat magnet ya di Shopee murah tuh 3.000 magnet ya. Beli aja 3.000 murah tuh ya. Coba praktekin itu magnet ditempel di kaca, bisa nempel nggak? Enggak. Ditempel di kayu? Enggak. Di hordeng? Enggak nempel. Iseng nempel di badan kulit nempel? Oh, enggak nempel. Taruh di jidat? Oh, enggak nempel juga. Oke, di mana lagi? Tas, dompet gitu, uang kertas, uang dolar, tempel? Oh, enggak nempel. Ya. Tapi ketika dia nempel di paku beton, paku berkarat, besi, baja, dia langsung nempel. Saya mau nanya nih, langsung nempel tuh ada kategorinya enggak? Ada, apa, radius, jarak, ya, jarak. Jadi kalau misalnya, magnet itu kecil, ya, misalnya ukurannya 5 senti kali 3 senti, tebalnya 1 senti. Itu kalau kita tempel jaraknya misalnya 10 senti, itu belum bereaksi. Ranahnya medan electromagnetic field atau EMF-nya itu dia belum kena. Ya, tapi kalau dimajuin dekat, jarak misalnya udah 3 senti, itu dia langsung nempel, set, dia nyedot. Nah, gitu ya. Nah, yang saya mau bilang adalah ini mesbah doa. Kalau engkau berdoa masih di luar jangkauan radarnya Tuhan, ya nggak nempel. Ya, jadi Tuhan itu menunggu respon kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Makin kencang doanya, nih, radius sudah mulai masuk. Udah masuk belum nih? Kalau kita setia, radiusnya Tuhan gini. Apakah kita berdoa itu dengan setia? Satu, maju selangkah. Apakah engkau itu kudus saat berdoa? Artinya masih banyak dosa yang belum diberesin belum? Kalau belum, yang mengganjal segala doamu apa? Dosa kan? Nah, beresin belum? Kalau engkau belum beres, ini masih di sini ngeganjal angin sakal, masih di sini. Tapi kalau kita mengakui dosa dan kelemahan kita, Tuhan ampuni aku. Tadi pagi aku udah gampar anak aku gitu ya. Minta ampun sama anakmu. Lah, kalau Tuhan bereskan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, aku Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosamu. Tek, maju satu langkah. Oke? Lalu kalau kita masalah ada segala macam pergumulan hidup itu, Tuhan, aku berserah. Aku berserah. Maju satu step. Lalu biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Masuk radarnya. Langsung nempel. Disitulah waktu Tuhan. Jadi Tuhan tuh menunggu respon kita hari ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persoalannya adalah kita itu nggak merespon. Tuhan bilang, yang letih lesu datang kepadaku. Betul? Kan Tuhan bilang, yang letih lesu datang kepadaku. Nah, kitanya kemana?
Kita tetap masih asik ngedayung segala masalah hidup kita dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dengan kekayaan kita, dengan network kita, dengan teman-teman kita, dengan family kita, dengan gereja kita, dan semua yang di lingkungan kita. Itu yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Itu siapa? Jadi ketika masalah itu datang menerpa kita, kita nyanyi itu, sementara kelakuan kita tidak menunjukkan engkau yang kuandalkan. Yang kuandalkan my finance, my financial, uangku, dolarku, tabunganku, depositoku, anakku dokter, anakku insinyur, dan segala macam. Itu yang kita andalkan. Nah kalau kondisi seperti itu, seperti ingat medan magnet tadi, yang gak maju-maju di situ aja. Gitu. Tapi kalau kita merespon, nah Yesus menunggu respon. Makanya ayat yang menarik adalah 48b yang terakhir ya. Jadi Yesus hendak melewati mereka. Bayangin coba, Yesus hendak melewati mereka, gitu. Yesus sudah melihat masalah hidup kita, dia datang menghampiri kita, dia mau melewati kita. Nah, mau lewat ya. Dia bukan mau sengaja tinggalin kita, enggak. Dia mau melewati kita, dia mau lihat kita nengok. Yesus sih mau lewat. Yesus melihat apa? Melihat respon kita. Kita nengok nggak? Dia tuh mau lewat. Kita nengok nggak? Murid-murid nggak nengok masalahnya. Yesus mau melewati. Nah, begitu mereka sadar, mereka lihat hantu. Ah, itu respon. Jadi bukankah kita juga mengalami yang sama hari ini? Waktu Yesus datang mendekat kepada kita justru nggak nengok ke dia. Yang kita tengok apa? Harta kita, keuangan kita, network kita, teman-teman kita. Itu yang kita lihat. Jadi kita nengoknya bukan ke Yesus, yang kita nengok ke kiri. Semua yang kita mampu. Nah, di momen kita sangat kelelahan, Yesus kan mau melewati, gue pengen lihat nih lo, gimana, apa kabar, how are you today? Tapi kalau kita merespon, Tuhan, ini aku datang kepadamu Tuhan. Nah, itu Tuhan berhenti, dia stay. Makanya Yesus di hati kita itu, sebetulnya tiap hari kan dia menunggu kita. Menunggu kita datang, menunggu kita berdoa, menunggu kita mengucap syukur sama dia. Menunggu Tuhan apa yang harus aku kerjakan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Itulah yang harusnya kita jadikan panduan dalam hidup ini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Pertanyaan sederhana begini. Kalau kita bilang, kita mau menyembah Tuhan Allah, kita coba renungkan satu pertanyaan ya. Kalau kita bilang kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan menyembah Tuhan, pertanyaan satu kalimat aja. Apakah kita tahu cara mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita tidak bisa jawab pertanyaan ini, bagaimana kita menyembah Dia? Impossible. Kita harus tahu dulu bagaimana mengasihi Tuhan Yesus, barulah kita bisa menyembah Dia. Barulah kita berkata, Tuhan, terima kasih. Nah, jadi saya mau bilang, sulit sekali kalau kita mengiring Tuhan Yesus. Kita tiap minggu kita bilang, I worship you, aku menyembahmu Tuhan. Tuhan bilang, lu udah mengasihi aku belum? Bagaimana cara engkau menyembah kalau engkau tidak mengasihi aku? Bagaimana kamu tahu mengasihi aku kalau kamu masih hidup dalam dosa? Kamu masih mengandalkan kekuatanmu. Gimana caranya kamu menyembah dan mengasihiku? Tidak bisa. Itu pertanyaan sama ditanyakan kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Apa jawab Petrus? Yes. Yes, bos. Gue akan ke gereja tiap minggu. Kasih perpuluhan, kasih persembahan. Gue WL lagi. Singer, dan lain sebagainya. Tuhan nggak perlu itu. Yang Yesus tanya ke kita simpel kok pagi ini. Apakah engkau mengasihiku? Kalau kita tahu mengasihi Tuhan, apa? Nih, Alkitab sudah kita baca belum? Sudah kita renungkan belum? Kalau sudah, nah kita tahu Tuhan senangnya apa ya? Kan tahu. Ya, kalau kita lakukan itu, baru kita bisa menyembah Dia. Dan ketika kita menyembah itulah, maka hadiratnya bisa hadir dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan. Nah, dengan kondisi demikian, maka ketika persoalan hidup itu terjadi dalam hidup itu, tidak ada yang terlalu besar. Kita siap menerima. Kenapa? Bukan karena kita sanggup, tapi Tuhan mampukan kita. Kita tidak pernah berdoa, Tuhan, angin sakalnya Tuhan stopin aja. Enggak. Tapi Tuhan akan menolong kita. Dia pegang tangan kita.
untuk kita boleh melalui angin sakal itu sampai selesai. Nah gitu. Tapi kalau Tuhan mau berhentikan boleh nggak? Ya boleh. Itu haknya Tuhan. Kita minta boleh nggak? Ya boleh. Tuhan, saya lagi sakit. Saya kena cancer stadium 4. Aku ingin menulis buku Tuhan. Biarlah buku ini menjadi legasi, sebuah cerita, sebuah kisah, perjalanan aku mengiring Engkau. Dan aku mau tulis satu kalimat pembuka. Aku mengucap syukur atas hidupku karena aku Tuhan izinkan mengenal pribadi yang luar biasa. Yesus namanya. Dan di akhir buku itu aku akan menulis, terima kasih Tuhan. Perjalananku berakhir dengan kata, terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Nah, di tengah-tengahnya seluruh perjalanan kita. Nah Tuhan, aku mau tulis itu sampai selesai, boleh atau tidak? Nah, boleh nggak minta Tuhan? Boleh. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan izinkan kita selesaikan buku itu. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan saya, Tuhan berikan hikmat supaya saya mampu menulis sebuah buku yang simple, bikin e-book saja. Boleh nggak? Boleh juga. Tapi kalau Tuhan bilang, wah tulisan kamu nih bagus, aku mau pakai kamu. Maka Tuhan bisa lakukan apa? Kita tidak minta kesembuhan, tapi kita minta penyertaan Tuhan. Tuhan kasih kesembuhan. Ingat Salomo? Salomo dalam permohonannya Tuhan nanya, mau apa? Mau kaya, ketenaran, kemasyuran. Salomo minta apa? Aku minta hikmat. Nah, setelah dikasih hikmat, Tuhan kasih apa? Bonusnya. Kekayaan, kemasyuran. Begitu kan? Nah, itulah pelajaran hidup hari ini. Yesus bisa berjalan di atas air, di atas segala masalah pergumulan hidup kita. Tapi dia menunggu respon kita. Bagaimana kita merespon ketika kita dalam pergumulan hidup. Kalau kita ibarat seperti magnet tadi, berdoa sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan kerendahan hati. Ya, dengan iman. Dan selalu mengucap syukur untuk segala situasi. Belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi. Maka Tuhan akan banyak melakukan kebaikan dalam hidup kita. Maka setiap waktu itu bisa banyak hal terjadi. Hal-hal yang kecil-kecil. Kita mulai menyadari begini. Tuhan, ternyata Tuhan perhatikan aku ya. Kecil sekali. Jadi hari ini aku mulai memperhatikan setiap hal yang terjadi dalam hidup itu. Tuhan ada di dalamnya. Tuhan terlibat. Kalau dulu, oh, gue bisa begini ini karena gue kerja keras. Gue bisa seperti ini, mahir, itu karena gue belajar. Nah, tapi kita tidak pernah bilang Tuhan terlibat di dalamnya. Siapa yang membuat kita akhirnya bisa sangat suka dengan bidang yang kita geluti hari ini? Bukannya sekedar pilihan free will, tapi Tuhan juga punya andil di dalamnya untuk membuat kita menyukai. Saya bilang sama anak-anak kami di sekolah minggu, saya kasih pertanyaan begini buat mereka mikir. Hari ini kamu punya best friend nggak? Punya, ada berapa best friend itu? Satu, dua, tiga, empat, atau selusin, atau lebih. Mereka mikir, my best friend. Ada yang jawab, saya punya my best friend ada 5, Pak. Oh, banyak ya best friend. Gitu. Jadi kalau you punya 5 best friend, yang the bestnya yang mana? Hmm, si Anita, oke. Cuma satu? Iya, soalnya the best. Oke, satu. Aku mau tanya, your the best friend itu akan selamanya menjadi the best friendmu, atau suatu hari kamu bisa tinggalkan dia, atau dia tinggalkan kamu, atau kamu berganti dengan another best friend. Dia bilang, kayaknya sih nggak mungkin, Pak. Hmm, nggak mungkin. Maka kamu tolong catat di handphone kamu omongan aku hari ini ya. 10 tahun lagi kalau Tuhan kasih aku umur panjang, aku mau nanya, apakah you're the best friend itu masih orang yang sama atau tidak? Pertanyaan kedua, kamu punya cita-cita apa? Oh, aku mau jadi itu, Pak. Jadi pengusaha otomotif. Oke, kenapa? Papa pengusaha otomotif kaya. Oke, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Ada satu lagi. Mau jadi apa? Saya mau jadi pilot, Pak. Kenapa? Saya suka senang. Dulu pernah diajak paragliding. Oh, oke. Kamu suka ketinggiannya? Iya, Pak. Oke. Jadi cita-cita kamu itu ya, satu ya. Nah, nanti kalau Om masih Tuhan kasih umur panjang nih, tolong catat lagi di handphone nih. Bener nggak setelah kamu menamatkan kuliah pendidikan kamu, kamu mencapai cita-citamu itu? Karena Om mau bilang, Om sendiri hari ini punya cita-cita dari SD, SMP, SMA sampai hari ini berubah total. Nggak ada yang sama. Gonta-ganti gitu. Nah, hidup tidak ada pasti. Yang pasti cuma Tuhan Yesus. Yang nggak berubah cuma dia. Kita selalu berubah.
Hari ini kalau kita lagi on fire, habis KKR, Tuhan, aku mau baca firman-Mu. Kalau tidak baca hari ini, aku tidak makan. Coba tahan 2 bulan. Setelah bulan ketiga, makan dulu, firman lupa. Nah, artinya apa? Kita selalu berubah. Gitu loh. Bagaimana kita mau belajar mengucap syukur sama Tuhan kalau hidup kita selalu berubah? Nah, itu hanya bisa terjadi apa? Kalau kita medan magnet itu ada di dalam ruang. Makanya, ku masuk ruang maha kudus. Nah, masuk nggak tuh antena radarnya Tuhan? Kalau masuk hari ini, semua pergumulan hidup kita bawa ke dalam mesbahnya. Bilang, Tuhan, saya mau belajar mengucap syukur untuk semua problem ini. Ajar saya punya iman tertuju kepadamu. Dan saya percaya semua masalah hidup ini Tuhan bisa berjalan di atas masalah ini. Kalau air saja Tuhan injak, ya Tuhan mati di kayu salib untuk semua dosa-dosa. Sudah tanggung. Sakit penyakit Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Apalagi masalah ini Tuhan. Tuhan pasti mampukan aku. Seperti Ayub Tuhan. Aku mau tidak mendenial nama Yesus. Aku mau dalam pekerjaanku nama Tuhan dipermuliakan. Tolong aku Tuhan. Nah itu maka kita tidak akan pernah terjadi di ayat yang ke-52. Udah ikut Yesus bertahun-tahun, sudah bergereja, sudah bersekutu, hatinya masih degil. Jadi tidak heran hari ini ada orang yang 40 tahun ibadah ke gereja, pelayanan. Tapi kita lihat mulutnya masih comberan. Ngatain orang kasar banget gitu. Nggak heran. Ya murid-murid Yesus saja udah melihat Yesus sendiri. Kita nggak lihat Yesus secara fisik. Mereka melihat secara fisik. Ngobrol bareng, ya toh, bercanda bareng, lapar bareng, ya toh, tidur bareng, ngiler bareng gitu. Udah melihat semuanya aja masih bisa begitu. Apalagi kita tantangan hari ini dia beda dengan 2000 tahun yang lalu. Coba bayangin hari ini saya mau tanya, kalau zaman Yesus ada nobar, ya, ada layar tancap, kebayang nggak sih semua orang di zaman itu jatuh dalam dosanya banyak banget gitu. Ya kan? Coba ada mall di zaman Yesus, ada mall nih, mall di manalah mallnya ya, mall yang gede-gede gitu. Coba apa bayangkan terjadi? Kalau hari ini kita kasih alasan, Tuhan, godaan banyak. Iyalah, sekeliling saya banyak wanita cantik, misalnya gitu ya. Banyak pria ganteng. Apalagi, semua godaannya dari sekeliling kita. Dari sejak di rumah, nonton TV, sekarang YouTube bisa nonton di handphone. Semua godaannya ada di situ, di depan mata gitu. Mau dilihat apa enggak? Orang suka tanya saya, gimana caranya menghilangkan godaan yang di handphone itu? Jangan pakai handphone. Udah pasti hilang tuh godaannya. Jangan pakai handphone. Hari ini saya mau tanya semua jemaat kami juga. Apakah ada Bapak Ibu hari ini yang 2 hari saja tidak pegang handphone? Ternyata tidak ada. Semua harus ada handphone. Ya. Jadi sangat sulit sekali melawan godaan ini. Betul. Oleh karena itu kita harus nempel sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau hidupku menyenangkan hatimu. Perbaharui pikiranku, hatiku, mulutku, mataku, tanganku. Berikan aku tangan seperti tangan Tuhan Yesus. Berikan seperti kaki Tuhan. Ingat, kiri kanan belum percaya Yesus. Kalau aku bisa melalui setiap masalah dalam hidupku hari ini, aku mau bilang sama orang, kamu tahu masalahku? Aku berterima kasih untuk masalah itu. Wah, hah? Masalah terima kasih? Iya. Dulu saya marah-marah, ada banyak masalah. Sekarang saya sakit, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Lah kok bisa? Iya. Ini bukan dari Tuhan, tapi saya mau mengucap syukur belajar. Artinya apa? Saya kerja sampai malam-malam, nggak pernah istirahat. Ya, kerja, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit atas nama istri, atas nama anak, atas nama cucu. Kerja terus pokoknya. Pelayanan nomor 2. Kerja, kerja, kerja. Sekarang memang kaya betul. Tuhan kasih kanker. Ya saya terima kasih. Tuhan ingetin saya. Ternyata hasil kerja kerasnya Tuhan kasih bonus kanker. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah sekarang gimana? Udah stop. Ya, saya kerjanya sekarang ngapain? Perhatikan istri, perhatikan keluarga, perhatikan jemaat. Saya melayani Tuhan. Hidup happy. Ya toh, uang tidak dibawa mati, gitu. Nggak ada uang rasanya mau mati. Nah, yang kata uang, tidak ada uang rasanya mau mati, udah lewat, udah selesai. Sekarang hidupku untukmu Tuhan. Ajar aku Tuhan. Nah, mulai belajar buka firman Tuhan. Nah, Tuhan lihat. Nah, berarti hati kita tidak terpikat kepada harta lagi. Jadi cukup-cukuplah hidup itu. Kalau sudah demikian, apalagi yang kita mau sampaikan dari mulut kita itu? Tuhan, terima kasih. Itulah hidup ikut Tuhan. Dan Tuhan hanya menyampaikan pesan buat kita satu hal. Ayat terakhir saya bacakan, ayat 50 tadi.
Semua pergumulan hidup kita, saya nggak tahu kita mengalami apa. Tuhan mau ngomong begini. Kalau dia bisa injak masalah hidup kita, berjalan di atas air, semua masalah dia, masalah-masalah kita, itu Tuhan bisa hadapi, Tuhan bisa bantu. Tuhan mau ngomong gini, kalau hari ini kita masih beban berat gitu ya, nggak bisa nih tuh. Tapi yang ini, Pak, nggak bisa nih, gimana? Nah, Tuhan kasih satu ayat buat kita hari ini. Ayatnya 50b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, itu aja. Tenanglah, aku Yesus, jangan takut. Ya, Tuhan mau kasih tahu kita nih hari ini. Saya nggak tahu kondisi kita seperti apa, tapi Tuhan mau bilang pagi hari ini, tenanglah, aku Yesus di sini, jangan takut. Ya, ada pergumulan, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, nggak usah rumit-rumit firman Tuhan itu. Tuhan cuma mau ngomong itu aja pagi ini. Ya, tenanglah, ada aku di sini, jangan takut. Datang sama aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hadir dalam hidup kami, memberikan kami ketenangan, memberikan jaminan kepastian bahwa setiap pergumulan hidup kami Tuhan sudah taklukkan. Kami hanya perlu belajar mengikuti Tuhan Yesus. Kami hanya perlu belajar memegang tangan Tuhan Yesus. Kami perlu belajar untuk merespon setiap pergumulan hidup kami dengan benar. Kami hanya perlu belajar mengasah iman kami. Supaya kami tahu bagaimana kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya sepanjang waktu-waktu ini ketika kami meragukan Tuhan Yesus. Bahkan kami sering menganggap Engkau mengganggu hidup kami. Tuhan ampuni kami. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau dan belajar untuk tidak takut lagi menghadapi kerasnya badai angin sakal dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan melihat dan kami tahu Tuhan menjaga kami dan kami juga tahu Tuhan siap menolong kami. Karena Tuhan berkata bagi setiap kami pagi hari ini, tenanglah, ini aku Tuhan Yesus, jangan takut. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.